Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita, serta memberkati segala usaha dan pekerjaan-pekerjaan kita. Dan semoga saudara-saudari tidak bosan-bosan mendengar suara saya ya. Saudara dan saudariku terkasih, untuk sesi ini saya mau bincang-bincang atau bicara tentang hierarki dalam gereja Katolik. Hierarki dalam gereja Katolik. Apa itu hierarki? Bagaimana itu hierarki? Dan siapa saja yang masuk di dalam hierarki itu? Saudara-saudariku terkasih, barangkali kita umat Katolik pada umumnya sudah mendengar istilah hierarki ini. Dan barangkali juga banyak umat sudah memahami. Tapi mungkin sebagian kecil umat belum memahami apa kira-kira hierarki itu. Ada sebuah fenomena yang terjadi dalam sebuah doa lingkungan. Ketika pemimpin ibadat mengatakan, Bapak nanti atau Ibu nanti mendoakan intensi untuk hierarki gereja ya. Oke, siap. Tiba giliran doa umat, didoakan demikian. Bagi kaum hierarki, Bapa dalam surga, berkatilah hierarki kami, mulai dari paus sampai ke pengurus-pengurus lingkungan. Nah, ini berarti atau mengindikasikan kepada kita bahwa umat Katolik juga ada yang masih belum memahami apa kira-kira hierarki dalam gereja Katolik. Maka melalui sesi ini saya memberikan penjelasan atau pengarahan tentang apa itu hierarki, kiranya menjadi masukan yang baik bagi kita. Baik, saudara-saudari terkasih. Hierarki itu berasal dari kata bahasa Yunani, dari kata hieros dan arke, yang artinya pemerintahan kudus. Oh, keren sekali. Pemerintahan kudus. Kenapa disebut pemerintahan kudus? Karena orang-orang yang menjabat di dalam gereja Katolik itu, gereja itu sendiri adalah kudus. Karena Yesus sudah menguduskan gerejanya bagi kita. Maka para pemimpin yang ada di dalam itu disebut kudus juga dalam pemerintahan kudus itu. Oke, kemudian hierarki, kalau tadi dikatakan hierarki itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata hieros dan arke, yang artinya pemerintahan kudus, maka kita bisa menarik sebuah kesimpulan sederhana. Kalau demikian, hierarki adalah tata atau susunan kepemimpinan yang ada dalam gereja Katolik. Inilah kira-kira sebuah kesimpulan sederhana yang kita buat tentang hierarki. Jadi hierarki itu adalah tata atau susunan kepemimpinan yang ada di dalam gereja Katolik. Saudara-saudariku terkasih, hierarki itu sebenarnya sudah dimulai sejak zaman para rasul, yaitu Petrus sebagai kepalanya. Dalam menjalankan tugasnya, para rasul dibantu oleh para diakon. Itulah yang sekarang kita kenal ya, ada diakon di dalam gereja kita. Setelah para rasul tidak ada lagi di dunia, tugas ini kemudian dilanjutkan oleh para uskup. Nah, itu kira-kira sedikit sejarah mengenai munculnya hierarki di dalam gereja Katolik. Nah, kemudian saudara-saudari, pertanyaan kita, siapa saja yang masuk di dalam hierarki ini? Supaya menjadi jelas, jangan terjadi kesalahpahaman dan kesalah ucapan lagi. Nanti kita salah-salah ucap ya. Baik, yang masuk di dalam hierarki itu yang pertama paus, kemudian yang kedua uskup, yang ketiga imam, dan yang keempat diakon. Jadi hanya 4 ini yang masuk di dalam hierarki gereja Katolik ya, saudara-saudari, tidak ditambah-tambahkan lagi. Paus, uskup, imam, dan diakon. Nah, mari kita lihat sekilas tentang masing-masing ini. Pertama, paus. Paus adalah sebagai uskup Roma menggantikan Petrus. Jadi paus itu juga sebagai uskup ya, saudara-saudari, karena tabisan tertinggi itu adalah uskup. Paus itu adalah sebuah jabatan yang dikenakan kepada uskup Roma yang menggantikan Petrus itu. Tetapi paus itu sendiri adalah seorang uskup. Baik, kemudian yang kedua, paus itu sebagai kepala gereja Katolik universal. Luar biasa saudara-saudari ya. Seorang paus atau boleh dikatakan gereja Katolik, umatnya itu yang menyebar di berbagai penjuru dunia, ke pelosok dunia manapun, punya pemimpin tunggal untuk dunia.
punya pemimpin tunggal. Jadi hanya satu orang pemimpin di dunia ini, khususnya umat beriman Katolik. Atau khusus untuk umat beriman Katolik. Pemimpinnya hanya satu, itulah Paus. Maka saudara-saudariku terkasih, Gereja Katolik itu punya garis komando yang luar biasa jelas. Gereja Katolik punya sebuah garis komando yang begitu teguh dan kuat. Karena apa? Kita hanya punya satu garis komando. Apa yang dikatakan oleh Vatikan menggema atau bergaung sampai ke berbagai penjuru dunia. Hebat saudara-saudara, hebat. Jadi apa yang dikatakan oleh pihak Vatikan, sebuah kebijakan, sebuah ajaran atau kebijakan itu sampai ke seluruh penjuru dunia, saudara-saudari. Tidak berbeda sampai ke keuskupan beda di sini, ke paroki beda lagi, nggak ada itu. Jadi itulah hebatnya sebuah garis komando. Maka Gereja Katolik tidak akan mudah diobrak-abrikan atau diporak-porandakan karena mempunyai sebuah garis komando yang sangat jelas. Dan barangkali satu-satunya agama di dunia yang mempunyai pemimpin tunggal itu hanya agama Katolik. Maka sekali lagi saudara-saudari, garis komando Gereja Katolik itu sangat kuat, sangat jelas. Dan Paus sekali lagi menjadi pemimpin tertinggi umat Katolik di seluruh dunia. Keren. Baik, kemudian yang berikut, Paus itu juga sebagai wakil Kristus. Lalu, dalam hubungan bilateral, Paus bertindak sebagai kepala negara Vatikan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Paus itu memegang dua peran penting. Pertama, dalam urusan agama, Paus sebagai pemimpin tertinggi bagi Gereja Katolik. Dan yang kedua, dalam urusan politik, urusan pemerintahan, karena Vatikan itu adalah sebuah negara, maka di sana Paus berperan sebagai Presiden Vatikan. Hebat ya, Paus memegang dua panggung, panggung agama dan panggung politik. Keren. Baik, kemudian Paus itu dipilih di dalam konklav. Apa itu konklav? Konklav adalah pertemuan untuk memilih Paus. Siapa yang ikut memilih atau siapa yang berhak dipilih dan memilih, itulah kardinal. Nanti ada sesinya saya akan bicara khusus tentang kardinal ini. Dan juga tentang bagaimana pemilihan Paus itu. Kemudian pernyataan seorang Paus bersifat infalibilitas. Oh, keren. Infalibilitas apa artinya? Infalibilitas itu artinya tidak dapat salah atau tidak dapat sesat. Dan hanya Paus yang mempunyai julukan ini, saudara-saudari. Kita sekali kita ngomong atau satu kali kita ngomong, dua kali salah. Sementara Paus, semua pernyataannya itu bersifat infalibilitas, tidak dapat salah atau tidak dapat sesat. Kenapa? Ini kita harus bertanya. Kenapa pernyataannya bersifat infalibilitas? Karena sebelum Paus menyampaikan pernyataan atau ajarannya di depan publik, Dewan Vatikan atau tenaga-tenaga ahli di Vatikan sudah terlebih dahulu mengadakan sidang, mengadakan rapat, menganalisis apa yang akan disampaikan oleh Paus. Apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kelemahan dari pernyataan atau ajaran tersebut. Maka sangat minim terjadi kesalahan di sana. Maka di sana dikatakan pernyataan Paus bersifat infalibilitas. Luar biasa ya. Nah, kemudian yang kedua, uskup. Uskup itu adalah kepala gereja lokal. Tadi kita lihat Paus adalah kepala gereja universal, maka uskup itu untuk urusan lokal, uskuplah kepalanya. Lalu dalam menjalankan tugasnya, ia tetap menjalin relasi dengan para uskup yang lain. Kemudian tugas utama seorang uskup adalah mempertemukan dan mempersatukan umat. Oke, kemudian yang ketiga, imam atau pastor. Imam itu artinya pemimpin atau perantara. Sementara pastor dari bahasa Latin artinya gembala. Nah, imam atau pastor itu mengambil bagian di dalam imamat Kristus. Lalu dia berada di bawah pengawasan seorang uskup. Dan di sana dia ditahbiskan sebagai seorang pelayan liturgi. Kemudian yang keempat, saudara-saudari, diakon. Diakon, kata diakon itu berasal dari bahasa Latin yang artinya pelayan.
Diakon ditabiskan oleh uskup sebagai pembantu khusus uskup atau pelayan istimewanya uskup. Maka kita perhatikan ketika dalam sebuah perayaan besar, kalau di sana uskup yang memimpin, kemudian dihadiri oleh begitu banyak imam atau pastor, dan ada seorang diakon, maka yang membacakan kitab suci di sana atau membacakan Injil adalah seorang diakon. Karena diakon menjadi pembantu khusus uskup. Nah, itu kira-kira saudara-saudari penjelasan tentang siapa-siapa saja yang masuk di dalam hierarki gereja Katolik. Baik, jadi mulai dari diakon sampai dengan paus itulah pejabatnya gereja Katolik. Mereka itu pejabat gereja Katolik ya saudara-saudari. Dan lambang jabatan mereka itu adalah stola yang mereka kenakan. Ya, satu lembar kain itu ya, itulah lambang jabatan mereka. Baik, saudara-saudariku terkasih. Itulah kira-kira penjelasan, keterangan tentang masing-masing mereka, baik dari paus, uskup, imam, dan diakon. Sekarang pertanyaan kita, kalau paus, uskup, imam, dan diakon itu masuk di dalam hierarki gereja, lalu frater, suster, bruder itu kemana masuknya? Barangkali para suster, para frater, para bruder bertanya juga ya, loh kami nggak masuk dalam hierarki, jadi kami kemana? Saudara-saudariku terkasih, suster, frater, dan bruder itu masuk dalam kelompok umat beriman Kristiani atau kelompok umat beriman Katolik. Tapi ada perbedaan di sana. Kelompok umat beriman Kristiani ini pun dibagi dalam dua kategori, yaitu yang pertama, umat beriman Kristiani yang menjalani panggilan khusus atau panggilan istimewa. Dan yang kedua, kelompok beriman Kristiani yang menjalani panggilan umum. Dan yang masuk di dalam panggilan hidup khusus ini adalah suster, frater, dan bruder. Jadi sudah terjawab ya. Jadi suster, frater, dan bruder itu termasuk kaum atau umat beriman Kristiani, umat beriman Katolik. Tetapi ada bedanya dengan umat beriman Katolik yang ada di luar. Frater, suster, dan bruder itu masuk di dalam panggilan hidup khusus. Karena kita tahu juga saudara-saudari bahwa suster, frater, dan bruder ini memang punya cara hidup yang berbeda ya. Dibandingkan dengan kita kaum awam yang ada di luar ini. Doa penyerahan diri mereka dan mereka memang hidup selibat, tidak menikah. Berbanding atau berbeda dengan kita sebagai umat beriman yang ada di luar ini. Kita hidup menikah atau hidup berkeluarga. Nah, itu kira-kira saudara-saudari, apa itu hierarki, siapa-siapa saja yang masuk di dalam hierarki gereja Katolik, kemudian suster, frater, dan bruder, dan kita seperti apa posisi kita di dalam gereja Katolik sudah kami terangkan. Kiranya tidak lagi terjadi kesalahpahaman atau salah mengerti tentang apa itu hierarki di dalam gereja. Dan tidak kita masukkan suster, frater, dan bruder juga masuk di dalam hierarki gereja. Bahkan pengurus-pengurus lingkungan juga masuk di dalam hierarki gereja Katolik. Saudara-saudariku terkasih, demikianlah kajian yang bisa saya lakukan dan saya sampaikan di dalam sesi ini. Semoga bermanfaat bagi kita, menambah pengetahuan kita tentang ajaran gereja kita, bahwa gereja Katolik itu begitu kaya akan ajaran-ajaran. Kita sebagai umat beriman Katolik, mari kita tekuni, mari kita pelajari ajaran-ajaran itu supaya kita semakin diperkaya dengan ajaran-ajaran itu. Jadi ketika umat atau dilakukan atau disampaikan hal-hal seperti ini dan itu, umat Katolik paling tidak sudah punya gambaran, sudah punya bayangan untuk itu. Demikian yang bisa saya sampaikan saudara dan saudari, semoga bermanfaat bagi kita. Tuhan memberkati.